Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan membuat video komunikasi terapeutik pada orang dewasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Aprilia Wulandari dengan NIM 10405008 sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Anita Panjaitan dengan NIM 10405014 berperan sebagai keluarga. Perkenalkan, nama saya Najma Amaniwanur dengan NIM 10405059 berperan sebagai keluarga. Perkenalkan, nama saya Indi Putri Ramadhani dengan NIM 10405044 berperan sebagai pasien. Nama saya adalah perawat Aisyah Aprilia Wulandari. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Kesehatan Prodi D3 Keperawatan, Politeknik Negeri Subang. Saya sekarang akan melakukan komunikasi terapeutik pada klien dengan diagnosa hipertermia dan perilaku kesehatan cenderung beresiko. Harapan saya adalah saya ingin agar komunikasi terapeutik ini berjalan dengan lancar, waktu sesuai dengan perjanjian atau kontrak, dan saya dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai kesepakatan dengan klien. Saya adalah seorang anak dari kedua orang tua saya, status saya masih sendiri, dan saya mahasiswa dalam tahap pembelajaran. Hal ini tidak sama dengan klien saya karena klien saya seorang wanita yang berusia 68 tahun, sehingga secara normatif kedudukan kita tidak sama, dan saya akan memanggil klien saya dengan sebutan kekeluargaan yaitu ibu, dan hal ini telah adanya persetujuan dari klien saya sendiri. Nilai yang kami anut sama, yaitu klien beragama Islam dan kebetulan klien saya sesama jenis muhrim sehingga klien pun tidak menolak dilakukan sentuhan. Adapun kekuatan saya dalam melakukan komter ini adalah saya telah membaca tentang kesehatan dan tahu akan pengetahuan kesehatan. Saya juga telah mencoba melakukan komter dengan teman-teman saya di kampus. Saya mempunyai kelemahan yaitu kesulitan dalam penyusunan kata-kata. Perasaan saya saat ini saya cemas dan tegang jika saya dan klien tidak bisa menyelesaikan komter ini sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penyebabnya yaitu karena ini pertama kali bertemu dengan pasien secara langsung sehingga saya cemas. Adapun untuk mengatasi hal tersebut, saya akan melakukan teknik relaksasi nafas dalam agar saya sedikit lebih tenang. Adapun saat komter dimulai, klien saya tiba-tiba diam, saya akan diam dulu sejenak dengan klien, kemudian melakukan sentuhan dan mencoba mengingatkan kembali kepada klien akan kontrak yang telah disepakati. Dan jika klien saya mengakhiri komter sebelum waktu yang telah disepakati bersama, saya akan mencoba mengingat kembali akan kontrak semula, dan jika masih tidak bisa, maka saya akan mengakhiri komter ini dan akan membuat komter baru dengan klien. Pada komter ini, saya akan berusaha untuk mengetahui dan menggali informasi tentang mengapa klien saya menolak pengobatan dan perawatan. Adapun kontrak yang telah disepakati dengan klien adalah waktunya 25 menit, tempatnya di ruang kamar pasien, dan yang akan dibicarakan adalah tentang alasan pasien menolak pengobatan dan perawatan. Saat melakukan komunikasi terapeutik, saya akan mengatur jarak yang terapeutik yaitu 50 cm serta dengan posisi berhadapan dengan klien. Tempat yang digunakan adalah tempat yang nyaman, menjaga privasi klien, dan atas persetujuan klien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Sus. Ibu, perkenalkan nama saya Suster Aisyah. Saya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Subang. Saya yang akan merawat Ibu dari pukul 07.00 sampai jam 2 siang. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Nama saya Indi Putri Sus. Ibu senangnya dipanggil apa? Indi. Baik Bu, saya akan memanggil Ibu Indi. Apa kabar hari ini Ibu Indi? Apakah kondisi Ibu baik-baik saja? Apakah Ibu sedang gelisah? Tidak Sus, kemarin sore dokter datang ke tempat saya dan mengatakan saya mengidap penyakit peradangan hati. Baik Ibu, lebih baik Ibu tarik nafas dalam agar Ibu lebih rileks. Ibu, hari ini kita akan membicarakan mengenai penyakit Ibu. Untuk waktunya bagaimana kalau 25 menit saja, untuk tempatnya di ruang kamar Ibu. Tujuan saya kesini adalah untuk membantu Ibu agar Ibu bisa memutuskan untuk melakukan perawatan dan pengobatan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik Bu, nanti saya siapkan dulu ya Bu. Baik Ibu, kita mulai saja ya Bu percakapan hari ini. Apa yang membuat Ibu menolak perawatan dan pengobatan?
Jadi gini sus, tahun ini saya benar-benar menjaga kesehatan saya. Jadi saya tuh merasa diagnosis dari dokter tersebut tuh salah. Apa yang menyebabkan ibu menolak dilakukan perawatan dan pengobatan? Saya takut sus, karena saya berpikir bahwa penyakit ini tuh nggak bisa disembuhin. Kenyataannya ini kayak terlalu sulit buat saya terima. Seperti itu Bu. Saya mengerti bahwa berita ini sulit untuk diterima oleh ibu. Apakah ibu ingin membicarakan lebih lanjut tentang perasaan atau kekhawatiran ibu? Perasaan saya akhir-akhir ini tuh sangat kacau sus. Saya kurang tidur, bahkan jadi sering ngelamun. Saya pikirannya tuh bahwa penyakit ini tuh nggak bisa disembuhin. Saya merasa bangga terhadap ibu karena ibu selalu menjaga kesehatan ibu. Jadi ibu menolak pengobatan dan perawatan karena ibu merasa bahwa dokter salah mendiagnosa. Karena ibu merasa kalau ibu selalu menjaga kesehatan. Iya sus, benar. Saya selalu menjaga kesehatan. Dan saya merasa bahwa saya tuh baik-baik saja. Tapi pola tidur saya tuh emang kacau. Dan bahkan pola makan saya tuh juga sangat tidak teratur. Saya selalu melewatkan sarapan karena kalau saya sarapan bawahnya saya mengantuk. Maaf ibu, yang tadi ibu katakan kurang jelas. Apa ibu bisa diperjelas kembali? Jadi sus, saya tuh jarang sarapan. Dan kalau saya sarapan tuh bawahnya selalu mengantuk. Baik Bu. Apakah ibu merasa kecewa dengan diri ibu sendiri? Saya sangat sedih karena saya didiagnosa penyakit ini. Saya takut dijauhin sama keluarga saya sus. Terima kasih ibu karena ibu sudah mau menceritakan kekecewaan ibu kepada saya. Sekarang mari kita membahas kembali terkait perawatan dan pengobatan ibu. Dari yang ibu katakan barusan, saya menangkap bahwa sebenarnya ibu bisa melakukan perawatan dan pengobatan agar penyakit ini bisa disembuhkan. Apa yang suka ibu pikirkan ketika sedang sendirian? Terkadang saya saat sendirian saya suka mikirin penyakit ini, jadi saya suka melamun. Selain melamun, apakah ada hal lain yang ibu lakukan? Ada sus. Bisa coba ceritakan lagi apa itu? Biasanya saat saya memikirkan penyakit saya, selain melamun, saya juga terkadang melakukan kegiatan merajut buat ngilangin rasa khawatir saya. Tadi ketika saya masuk ke ruangan ibu tersenyum, tetapi mengapa ibu langsung mengalihkan pandangan? Apakah ibu marah kepada saya? Tidak sus, bukannya saya marah, cuma awalnya saya tuh kayak takut gitu kalau saya bakalan dimarahin sama suster dan dokter di sini, karena saya tidak ingin melakukan perawatan lebih lanjut. Tidak apa-apa ibu, perawatan dokter di sini baik-baik dan tidak akan memaksa ibu untuk melakukan perawatan. Tetapi ibu, dengan melakukan perawatan dan pengobatan itu akan membantu ibu agar ibu bisa disembuhkan. Baik sus, maafin saya ya. Tidak apa-apa ibu tidak usah sungkan terhadap saya. Saya perhatikan dari tadi ibu banyak membicarakan tentang kekecewaan ibu terhadap penyakit ini. Menurut ibu, apakah hal ini penting untuk kita diskusikan? Sangat penting sus, apakah ada cara agar penyakit saya teratasi? Jika ada, saya ingin mencobanya untuk melakukan tindakan. Tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan ibu. Untuk penyakit ini insya Allah pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Saya akan membantu ibu untuk mengatasi penyakit ini. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan cara hindari makanan yang dapat memberatkan kerja hati, seperti makanan tinggi lemak dan alkohol. Pastikan ibu istirahat yang cukup untuk mengurangi beban pada hati. Untuk proses penyembuhan lebih lanjut, ibu dapat berkonsultasi dengan dokter dan dokter spesialis untuk melakukan perawatan. Baik sus, saya sudah lega. Insya Allah saya sudah menerima diagnosa penyakit ini. Nanti saya akan melakukan perawatan dan pengobatan lebih lanjut kepada dokter. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya senang mendengarnya. Semoga ibu cepat sembuh ya Bu. Amin, terima kasih ya sus. Sama-sama Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah bercakap-cakap selama beberapa kali tadi? Saya sudah tenang sus, tidak ada lagi yang saya khawatirkan. Sekarang saya yakin kalau saya akan sembuh. Baiklah kalau begitu Bu, apakah nanti ibu ada kegiatan? Tidak ada sus, nanti saya tidak ada kegiatan. Baiklah kalau begitu, nanti saya akan kembali lagi pada pukul 1 siang untuk melakukan tindakan pemberian kompres hangat basah dan memberikan obat paracetamol karena badan ibu panas. Untuk tempatnya di kamar saja, apakah ibu bersedia? Saya bersedia sus.
Baiklah kalau begitu Bu, nanti saya kembali lagi ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu, istirahat yang cukup ya Bu, jaga kesehatan selalu, saya permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya Sus. Selama berinteraksi tadi, klien sedikit cemas dan ragu untuk memulai percakapan karena belum menerima diagnosa dari dokter. Tetapi setelah diyakinkan oleh perawat, pasien sekarang sudah mau menerima dan sudah mau melakukan perawatan dan pengobatan. Selama berinteraksi tadi, perawat melakukan pengkajian terkait mengapa klien menolak dilakukan pengobatan dan perawatan dan apa yang klien pikirkan terkait penyakit itu sehingga sampai menolak dilakukannya tindakan. Perawat telah mencapai tujuan dan harapan yang diinginkannya. Kekurangan perawat saat berinteraksi dengan klien, perawat sempat blocking dan lupa apa yang akan dikatakan selanjutnya. Cara mengatasinya, perawat mencoba menarik nafas dalam dan mencoba diam sejenak untuk memikirkan jawaban, setelah itu berkomunikasi kembali kepada klien.